Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu qadima wa qadima. Rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi ashabihi azwajihi wa dhurriyyatihi ahli qabilin ajma'in. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين أرأيت الذي ketahuilah, apakah kalian tahu orang-orang yang mendustakan agama? Fadzalika alladzi yad'u al-yatim. Adapun mereka, orang-orang yang mendustakan agama itu, yang menghardik anak yatim, mencela, menyakiti, mencemooh hak-haknya anak yatim tidak diberikan. Maka kita apabila ada bagian perbuatan yang kita lakukan kepada anak yatim, maka kita oleh Allah dituduh sebagai orang pendusta agama. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Qala Allah Ta'ala wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairu baitil muslimin fihi yadin yusri ilayhi wa syarru baitil muslimin fihi baitul yatim yusabu ilayhi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik rumahnya orang muslim di dalamnya ada yatim dan diperlakukan sebaik mungkin. Sejelek-jelek rumah orang muslim di dalamnya ada anak yatim dan diperlakukan dengan tidak baik, bisa ilaihi, diperbuat jelek di dalam perangainya, jelek di dalam memperlakukannya, bahkan mungkin dianiaya, bahkan mungkin dizalimi. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Sehubungan dengan firman Allah dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami mungkin bagian dari orang tua kalian, khususnya anak-anak yang yatim, ya, yang begitu kurang memuaskan. Bapak dengan muminya barangkali pengganti dari bapak ibu kamu yang mungkin bukan pilihan kalian, atau bahkan mungkin bukan idola kalian, karena mungkin latar belakang Anda lebih baik. Tapi perlu antum ketahui semuanya bahwasanya ketetapan Allah itulah ketetapan yang terbaik. Ketetapan Allah terbaik bagi kalian, baik dunia maupun akhirat. Walaupun dari sisi lain bukan suatu pilihan kamu, bukan satu pendamping kamu yang baik, tapi ketahuilah, Bapak dengan uminya sudah berusaha semaksimal mungkin di dalam memperlakukan kalian dari segi apapun. Alhamdulillah,
kalian kami anggap anak sendiri, bisa mengenyam pendidikan bersama yang lain-lainnya. Mungkin yang lain-lainnya statusnya, latar belakangnya orang-orang kaya. Yang di sini mereka belajar, yang yatim di sini kalian juga sama-sama ikut belajar. Tidak ada bedanya. Begitu juga dari segi makanan, kami tidak pernah membedakan. Dan kalian saksikan sendiri, adakah kira-kira si fulan yang kami bedakan? Kalian tahu sendiri, makannya juga sama. Sebetulnya berat sekali bagi bapak dan uminya untuk menanggung anak yatim, walaupun tujuan utama bapak dan uminya itu begitu. Tapi setelah kejadian ini, Allah mentakdirkan lain. Maka dari itu, posisi kalian, khususnya anak-anak yatim, sama seperti yang lainnya. Sebagai santri, kita talabul ilmi, untuk mencari ilmu. Maka pergunakanlah kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin tidak dimiliki oleh anak-anak yang lain yang di luar sana tidak bisa mengenyam pendidikan agama, yang di luar sana tidak bisa mencari ilmu umum atau sekolah formal. Tapi kalian di sini sama dengan anak-anak rantaian. Maka bersyukurlah kepada Allah atas segala nikmat yang mungkin hari ini kurang tepat di hatimu. Inilah pilihan terbaik untuk kalian, baik dunia dan akhirat. Harapan kami, anak-anakku, khususnya yang masih yatim, yang masih belum balik, ya. Kesuksesan seorang itu biasanya dilatar belakangi sesuatu yang tidak enak. Saya ulang lagi, kesuksesan seorang itu latar belakangnya biasanya tidak enak dulu. Itu biasanya, umumnya begitu. Karena kegigihan mereka, karena kedewasaan mereka di dalam hidup, ya, menginjak umurnya semakin banyak, semakin dewasa, lingkungan mendidik mereka sehingga mereka ketika dewasa menjadi sukses. Banyak orang-orang yang berhasil, ya, khususnya di Indonesia. Siapa yang tidak kenal dengan orang terkaya di Indonesia? Siapa itu? Orang Cina tapi masuk Islam. Yusuf pernah melihat atau membaca autobiografinya, riwayat hidupnya. Mereka itu, ya, dilahirkan dari latar belakang orang miskin, orangnya anak yatim, dari kecil sudah ditinggal orang tuanya, ya. Dia hidup sebatang kara, tapi dengan lingkungan yang ada dia manfaatkan, ya, sehingga sekarang ini menjadi sukses. Maka tirulah orang-orang yang sukses. Jadi jangan kami tidak belajar karena kami tak punya. Tidak ada halangan satupun untuk kita menjadi orang yang lebih baik, untuk menjadi anak yang berprestasi. Jadi bukan karena harta, justru kebanyakan harta. Lihat di antara kawan-kawan yang bergelimang harta, yang tidak bisa mengontrol orang tuanya. Lihat anak-anaknya, mereka sudah tua tapi tidak dewasa, sampai giginya ompong pun tidak bisa dewasa, padahal sudah datuk-datuk bapak. Kenapa? Dibentuk dari lingkungan yang kurang baik, selalu bergelimang dengan harta. Begitu keinginan, kapanpun dia ingin, dia suka kapanpun dia mau. Tapi kalau kalian berangkat dari yang tidak ada, maka sungguh segala sesuatu yang kita inginkan
kita berupaya untuk berusaha untuk menggapai itu. Maka berkaryalah, ya, berusahalah, berkorbanlah, mudah-mudahan dan insya Allah dengan kegigihan kalian suatu saat akan berubah. Dunia bundar, dunia bulat. Kalau hari ini kamu di bawah, suatu saat akan berputar, kamu akan di atas. Amin ya Rabbal alamin. Termasuk bapak ini bukan latar belakang orang kaya. Dibilang kaya, seumuran kamu saya ini orang kaya. Ibu saya itu orang kaya. Seumuran kamu, seumuran kalian masih SD. Saya mau duit berapa saja punya, saya tinggal ngambil. Dan saya paling suka ngambil duitnya ibu saya. Masih ada ibu saya tanya, tapi ngambilnya milik ibu saya, ya. Kenapa? Kepingin kawan banyak. Kawan dulu kalau udah dikasih duit nggak mau berkawan. Saya solo pakai duit. Duitnya nyuri ibu. Saya masih ingat, ya. Jadi masih kecil saya kaya, ya, masih kecil saya masih ingat orang kaya, ya. Tapi itu tadi, kaya itu tidak selamanya. Suatu saat akan berputar, ya. Begitu saya menginjak SMP, saya melarat, tidak punya apa-apa, sekolah tak punya, mau sekolah 10 kilo, jalan kaki tidak mungkin. Akhirnya saya mengembara, masih kecil, lulus SD mengembara. Kemana? Ke kota untuk cari duit. Begitu setahun saya beli sepeda dengan harga 21.000 setahun nyari untuk sekolah, ya. Jadi saya mogok 1 tahun mau sanawiyah mogok, ya, karena saya tidak punya duit, ya, untuk mendapatkan sepeda supaya bisa sekolah. Begitu juga suruh sanawiyah, ya, tidak bisa sekolah lagi, mogok lagi, berusaha lagi, begitu juga seterusnya. Akhirnya kebiasaan sudah biasa diuji oleh Allah dengan tak ada tadi, kita berusaha akhirnya dikabulkan oleh Allah. Makanya segala sesuatu, keinginan sesuatu itu bisa kita gapai dengan ikhtiar dan berdoa. Dan alhamdulillah, ya, kebutuhan saya itu disesuaikan, ya. Waktu saya sanawiyah butuh sepeda, dikasih oleh Allah, walaupun harus bekerja. Masih kecil sudah cari duit, ya. Sanawiyah saya dikasih, begitu naik aliyah dikasih sepeda balap, naik lagi. Begitu kuliah saya dikasih sepeda motor, gitu seterusnya. Dan sekarang dikasih mobil, besok insya Allah kasih helikopter. Ya, jadi itulah, kita tetap usaha ikhtiar husnul Allah. Ada sesuatu rahasia ilahi, rahasia Allah yang kita tidak tahu. Yang penting husnul. Maka dari itu hari ini, ya, bacalah, lihatlah orang-orang sukses. Bapak bukan orang sukses, tidak. Orang sukses lebih banyak sekali, ya. Tapi saya bersyukur, alhamdulillah, ya. Yang barangkali semua orang, termasuk saya sendiri, tidak percaya dengan apa yang diberikan, diamanatkan oleh Allah kepada Bapak dan Umumnya, ya. Karena kami tidak ingin seperti ini, ya. Tidak ingin seperti ini. Lari dari al-jihad itu karena capek, kepingin santai, hidup di tengah hutan, pagi santai, mau tidur ya tidur, siang mau tidur ya, mau enak gitu ya. Tapi Allah punya kehendak lain. Ya inilah jadi. Maka dari itu anak-anakku sekalian, ya, yatim-yatim, ya, jangan putus asa, jangan minder, ya. Kita sama, ya. Kita ini belum finish. Kalau orang itu berkompetisi, bertanding, kita belum final, masih penyisian, ya. Siapa yang kalah, siapa yang males, ya, pasti tersisih, pasti tertinggal. Maka dari itu kesempatan kalian di sini, rajin-rajinlah dari segi apapun.
khususnya ibadah taqarruban ilallah. Ayo kita sama-sama berusaha ya, untuk selalu mengingat dan berzikir kepada Allah, beribadah sebaik-baik mungkin. Di sisi lain, karena kita ini manusia ya, ayo kita mencoba memanfaatkan apa yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita, memperdayakan pikiran kita, tenaga kita, ilmu kita. Sekiranya apa yang bisa memanfaatkan, ayo kita kerjakan. Jangan tunggu nanti. Kita tergilas oleh roda zaman. Saudara-saudara kita sudah sukses, kita masih di sini. Kenapa? Karena kemalasan. Karena terlalu nyantai, terlalu enjoy. Maka dari itu, ya, semuanya saja. Ya. Tapi khusus kepada anak-anakku yang yatim. Ya. Hari ini kalian di depan. Ya. Mungkin tahun depan kalian di belakang. Kenapa? Karena bukan yatim, yatim, mantan yang yatim. Dan ingat, ya, anak-anak yang sudah balik itu bukan yatim. Orang tua kalian sendiri saja tidak punya hak, punya tanggung jawab sudah. Lagi-lagi, khususnya anak laki-laki. Anak sudah balik itu, bapak ibumu, kalau kalian libur, kalian tidak kasih makan, tidak apa-apa. Tapi ada orang tua kalian liburan, kalau makan beli, ada. Saking sayangnya bapak ibu, kalian tidak merasakan hal itu. Bukan tanggung jawab bapak ibunya kalau sudah balik. Ayam itu tengok, anaknya kalau udah besar, ceker-ceker sendiri. Ayam, masa kita kalah dengan ayam? Maka pergunakan, perdayakan nikmat-nikmat Allah yang sudah ada pada diri kita, tenaga kita, pikiran kita, ilmu kita, ya. Maka dari itu, anak-anak yang sudah balik, khususnya anak laki-laki, ya, diberdayakan bukan untuk memperkaya diri sendiri. Ulang lagi, sekali lagi saya memberdayakan kalian, khususnya yang sudah balik, itu bukan untuk memperkaya, tekor. Betul tekor. Kalau dihitung, tapi saya tidak mempedulikan itu. Nah, kalau saya mempedulikan itu sudah bangkrut dulu. Karena ini rezekinya Allah. Mungkin barokah dari doa-doa kalian. Walaupun tekor, masih untung. Ya. Kalau saya kalkulasi setiap usaha, hampir semuanya itu tekor. Ya. Tekor. Tapi alhamdulillah, karena tujuan saya itu membimbing. Karena kalian nanti tidak di sini terus, suatu saat mau keluar. Ya, di luar sana kamu harus bekerja, kamu harus berkorban, tenaga, pikiran dan lain-lain. Kapan lagi kalau kita tidak mulai belajar mulai dari sini? Ya. Semata-mata karena ini rahmatnya Allah. Walaupun hitungan secara materi itu berkurang. Ya. Banyak hal, kalau banyaklah contoh, kalau saya hitung-hitung, tapi tidak saya hitung itu, ya. Cabai sudah cabai mahal 70-80 ribu, disemprot pakai obat racun rumput, masalah. Dulu masih 40-30, tidak ada nyemprot subur-subur, begitu mahal disemprot, mampus cabainya, mau diracun. Ditinggal ke Jawa seminggu, Jawa salah gitu. Apa tidak tekor? Mestinya sudah dapat untung, ambil untung ya. Karena itu tadi udah, karena masalah belajar resiko ya. Banyak begitu. Dulu apa? Akibatnya ya, labu air sudah siap mau apa itu panen, disemprotnya gitu, salah lagi. Tadi pagi nyuruh nyemprot. Itu kalau saya nyuruh ibu-ibu itu paling saya bayar 30. Nyuruh nagih dengan siapa itu? Anas ya. Disuruh nyemprot, semprotnya dipatahkan. Itu kalau beli 70 ribu, tekor 40 ribu aku. Bagus kalau ibu-ibu bayar 30 selesai beres. Nyuruh nagih dengan sampai ke Anas, balik potong 70 ribu itu kalau beli, rugi 40 ribu. Begitu seterusnya, tapi saya tidak kapok. Dari dulu saya tidak kapok.
Kenapa? Ya, la taqnatu min rahmatillah. Kalau di sini rugi mungkin karena saya hukum, kita tidak tahu. Yang penting bersaudara dengan Allah. Yang jelas mendidik, memberikan satu kemanfaatan kepada orang lain itu pahala. Itu investasi, itu tabungan yang tidak bisa diukur dengan materi, apalagi materi yang sekedar rupiah 10.000, 100.000, bahkan sejuta. Tidak ada artinya. Paham? Itulah prinsip saya. Makanya saya tidak kapok-kapok usaha. Tidak ada kapoknya. Kecuali kalau sudah tidak ada nafasnya baru selesai. Berhentilah. Berarti tidak ada aktivitas. Maka dari itu, anak-anak sekalian, ya. Dan ingat, anak-anak yang balik, yang laki-laki khususnya, kami memberdayakan kalian, ya, supaya kalian bisa mandiri. Ya. Ini mandiri. Dia ini bayar. Bulanannya dia bayar. Seperti kalian. Lu dari mana? Dari hasil kerjanya. Dia punya tabungan. Kalau kalian punya tabungan, ada di koperasi, di Ustadz masih di tabungannya. Ada kan? Sama. Aku punya. Bulanannya juga tetap bayar. Ya. Kenapa? Hikmah. Ya. Diberdayakan. Mereka bayar bukan gratis. Kalau dulu sebelum balik dia tidak bayar. Tapi kalau sekarang sudah bayar, terus punya tabung. Jadi jangan dianggap yang yatim ini tidak bayar. Bukan, yang tidak bayar itu yang kecil-kecil. Nah, yang kayak gini. Kalau itu sudah yang mau yang ini gitu, nah, bayar sudah mestinya begitu. Kenapa? Saya tidak mempelajari kalian, ya, menjadi orang masif. Kenapa dikatakan masif? Karena kalian itu punya tenaga, punya pikiran, punya ilmu, punya. Kenapa kok stagnan? Kok diam saja? Kok tidak mau memanfaatkan nikmat-nikmat yang berupa kesehatan, umur panjang, ilmu? Kok gak dimanfaatkan? Ada apa? Ya. Maka dari itu lulusan itu bukan masih tidak, ya. Begitu. Karena laki-laki, paham? Kalau tidak punya tabungan, datang ke perempuan, ditanya uangnya berapa? Bingung oleh ini. Ya. Kalau ada jual kardus bisa ditabung untuk jual manfaat dasar. Makanya kedua jangan dibulangi. Ya, sampai kita dibulangi. Anak saya dulu pernah jadi pemulung. Masih Mas Ubed itu jadi pemulung di Sungai. Betul, tidak percaya kamu? Betul. Ya. Kerdusnya sampai setinggi gitu. Ya. Apa itu? Minuman kaleng. Saking senangnya jadi pemulung, nyari minuman kaleng. Minumnya masih utuh dibuang, kalengnya diambil, digidokan. Saking senangnya jadi pemulung, gitu. Aku hanya Coca-Colanya masih utuh, dibuka, dibuang, diambil kalengnya. Hebat kan pemulung, hebat kan gitu. Yang pemulung hebat dulu, ya. Dan itu ya memang nurut siapa? Ya nurut bapaknya itu. Bapaknya jadi pemulung pernah itu, ya. Bapak dulu jadi pemulung, lihat. Tapi pemulungnya apa? Pemulungnya ayam. Kulitnya ayam di pasar itu dibuang nih. Jadi kalau sore saya nyuruh anak santri saya gaji 90.000, tak ada yang mau. Tak mampu dengan malunya. Ya. Satu bulan dikasih sudah jadi, satu hari tinggal ngambil di pasar, tidak mau. Ya. Karena dulu ternak lele, jadi butuh kulitnya ayam mati, khususnya ayam, masukkan semua di pasar itu. Ya. Jadi satu bulan, ya uang tulis 90.000 itu banyak. Gitu. Gitu. Jadi tidak ada yang mau, tidak ada yang kuat. Ya. Makanya saya mudayakan. Ya. Intinya prinsip apa? Ya. Yang penting halal titik. Biar orang di sana ngomong, ya pakai itulah mulut-mulut rusak. Biarkan apa itu anjing menggong, kafilah berlang. Itu yang jawabannya dalam hati. Orang ini biarkan ya,
Kita makan bukan minta tetangga, kita mau begini bukan diurusi tetangga. Yang penting kita tidak mengambil haknya tetangga, tidak melanggar syariatnya agama, ya. Tetap jalan, majulah tetap, maju terus. Makanya gitu, untuk anak-anakku yang laki-laki khususnya, ya. Salah besar termasuk saya, ya. Ketika mendidik kalian yang penting baca kitab kuning tahu, yang penting Al-Quran khatam sudah, hafid sudah. Salah besar, ya. Wala tansa nasibaka fid dunya. Jangan kau lupakan urusan kalian di dunia. Jadi yang pertama tadi harus nomor satu belajar. Di sela-sela belajar, ayo kita berusaha semaksimal mungkin. Peluang-peluang yang ada, kenapa kita manfaatkan? Apa saja yang bisa kita kerjakan, ayo kita kerjakan. Jangan ditunda-tunda, ya. Saya bahagia ketika kalian sudah keluar dari sini, ya, ilmu sudah dapat, ya, keterampilan sudah dapat, bahkan tabungan sudah ada. Ya. Dulu sudah saya praktekkan sudah, ya. Banyak, ya. Yang termasuk sukses dulu ada namanya Almarhum Haryadi. Almarhum Haryadi itu yang bangun komplek Al-Jihad itu dia dulu, ya. Dia ikut saya 1 tahun 1,5 tahun, ya. Terus Ustadz Romli, ya, termasuk sukses. Jadi khatam Qurannya di tengah hutan. Saya ajak uzlah ke tengah hutan di Paltuju yang sekarang perumahan besar itu. Dulu kandang saya hutannya di situ, bertani di situ, ya, beternak di situ, piara ikan di situ. Ya. 1 tahun 4 bulan mereka sudah selesai 30 juz. 1 tahun 4 bulan tinggal di tengah hutan. Kalau pagi bercocok tanam, nyari rumput, ya. Kalau malam belajar ngapal Quran, ya. Yang hari alhamdulillah, kalau pagi nyari rumput sama, ya. Sore juga begitu. Ngerawat sapi tidak tanggung, tidak kayak adul. Cuma berapa Bang Haryadi? Bang Haryadi itu ngerawatnya cuma 14 ekor. Cuma 14 ekor. Ngaritnya dari Paltuju ke proyek sampai ke Punggul. Pakai gerobak. Adul, ngaritnya sebelah situ ya, tinggal ini. Sapinya masih kelaparan. Sapinya masih puasa. Ya. Nggak lama, setahun sudah bisa beli motor kayak anaknya orang. Nah, setahun balik udah punya tabungan, bisa beli motor sendiri, hebat kan? Ya. Pulang dari pondok bawa ilmu, ya, bawa tabungan, udah bisa motor. Itu harapan saya. Ya. Kalau ilmu, ya, belum tentu kamu pakai. Ya mudah-mudahan ilmunya manfaat. Ya. Manfaat untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk lingkungannya. Ya. Makanya etos kerja, kemauan etos kerja harus dibangun mulai sekarang. Laki perempuan, saya berharap begitu. Ya, belajarlah yang perempuan, kalian di dapur. Ya. Setidaknya kalau anak perempuan bikin kopi, bikin teh, tahu. Jangan sampai bikin kopi dengan haram. Begitu. Tidak itulah. Kalau yang ini makor, perempuan pun membantu. Semuanya lihat piring, lihat jelas kemana? Tidak ada. Memang santri dari makannya sendok, makannya piring. Jadi piring jauh. Lalu tak percaya bertahun bagi berapa ribu. Kemana? Jadi kalau dihitung itu rugi. Bagus bayar orang cuma 700 1 bulan. Perabotan beres. Ya. Ini yang bantu makin banyak, tekornya juga makin banyak. Nauzubillah. Tapi itu bukan hitungan. Itulah resiko orang belajar itu memang begitu. Makanya minta kerjasamanya. Mari kita pahami,
Mari kita sadari kita ini belajar yang berhati-hati. Jangan biasakan terus menerus ya. Nyuci piring setiap hari pecah satu. Ya. Gelasnya satu. Kalau 1 bulan berapa? Makanya habis gitu. Kan biasakan gitu. Harus kita hati-hati. Nanti sampai tua. Ya. Sampai tua begitu. Betul, orang itu karena kebiasaan. Semuanya hati-hati. Maka dari itu, ya, anak-anak sekalian, sekali lagi berbuatlah semaksimal mungkin. Waktu dan kesempatan itu hanya ada sekali. Besok tidak akan terulang lagi. Maka ketika hari ini kita gagal, maka hari ini juga kita tertinggal. Maka dari itu sekali lagi, ya, tidak ada bosan-bosannya. Kami selalu mendukung di belakang kalian. Mudah-mudahan kalian semuanya menjadi anak yang saleh-salehah, sukses dunia dan akhirat sebagaimana moto kita hari ini. Ya. Sekali lagi kepada anak-anakku sekalian, ya, kalaupun hari ini Bapak dengan uminya bukan menjadi idola kamu, kalaupun hari ini Bapak dengan uminya belum bisa memberikan kesuksesan, kebahagiaan kepada kamu, tapi inilah usaha kami, Bapak uminya sudah semaksimal mungkin. Mudah-mudahan dengan apa yang ada, yang kita rasakan, nikmat yang menurut saya banyak, ya, karena tidak ada pondok yang lain, ya, yang kayak begini tuh saya yakin nggak ada. Boleh dibandingkan, ya. Kamu mondok saya membandingkan, atau tanya kakak-kakak yang dari Jawa itu, ya, pondok mau murah-meriah itu, nggak ada. Makanan yang datang tiap hari itu nggak ada. Alhamdulillah, ya nggak tahu barokahnya dari mana. Mungkin ada salah satu di antara kita yang jadi wali, yang doanya didengarkan, diistijabah oleh Allah. Ya siapa di antara wali-wali yang ada di sini kita juga tidak tahu. Ya. Itulah saja. Ya. Karena tidak ada. Kalau kamu nggak percaya, mondok di lainnya. Ya. Mondok di lainnya. Ya. Itu adalah dengan perempuannya mau pindah. Kita mau pindah bagus salah. Ya. Nah, ya, insya Allah kami akan berbuat semaksimal mungkin untuk kebaikan-kebaikan kami. Maka dari itu, kalau kalian tidak sinergi, tidak mendukung, berapapun dana akan habis. Maka dari itu, kesadaran kalian, sadarlah, ya, kesuksesan kita itu bisa kita langsungkan dengan bersama-sama. Apapun kalau tidak berjamaah susah. Satu kamar 30 orang, 2 orang dorong buat sampah sebanyak. Apa jadinya kamar kita? Pandainya bagus, karena dua. Ya. Berapapun biaya kita, berapapun duit kita, akan bisa sukses, akan bahagia. Kalau penyakit beberapa saudara-saudara kita yang masih belum sadar. Maka dari itu, ya, sadarlah, ya. Ayo bangun dari mimpi kita. Jangan ngigau terus, ya. Jangan ngigau terus. Kita ini hidup, ya. Suatu saat kita akan berbuka. Suatu saat kita, kalian yang ada di depan ini mundur ke belakang, digantikan adik-adiknya. Tahun depan mundur lagi ke belakang, digantikan adik-adiknya, dan seterusnya. Ya, maka dari itu sekali lagi, semuanya anak-anakku, ya, laki maupun putri, ya, gunakan kesempatan yang ada, ya, khususnya karena tujuan kalian mencari ilmu, ya, kita satukan ilmu, ya. Sekarang sudah baru, ya, terus Bapak itu ketika kalian dari sini tidak punya apa-apa, ilmunya bisa dipergunakan. Sekali, gitu. Makanya ada target, ya. Sudah saya targetkan untuk 1 tahun kurikulumnya kita untuk mengikuti Sidoli. Jadi nanti kalian mau di Sidoli tapi punya ijazah sama dengan Sidoli. Coba kalau kalian bayangkan,
Kamu sidoki berapa bayarnya? Juta ya. Yang jelas lebih banyak dari ini. Dan kalian ini alhamdulillah kita punya kerjasama dengan Pondok Pesantren Sidoki. Ini salah satu pondok pesantren yang terkenal di Jawa Timur ya, yang melahirkan santri-santri banyak sekali ribuan ya. Mungkin sudah sampai jutaan karena ini aliran barokah dari para masyayikh yang ada di Sidoki. Makanya untuk kelas 1, kelas 2 dan kelas 3 mulai insya Allah mulai depan itu ada persamaan, ada pelajaran yang dimasukkan di situ ya. Kalian harus kan ya, kitabnya sudah ada, gurunya sudah ada, tinggal kita jalan. Nah ini terlambat, kita sudah 3 bulan ya. Dan yang kedua, target apa itu untuk ngaji kitab ya, sudah saya sampaikan beberapa kali ya. Sudah ada kelas juluminya, sudah ada kelas imriti, dan mudah-mudahan tahun ini menjadi mulainya tahun yang terbaik untuk yang datang. Kalau kemarin Al-Miftah jadi 2 tahun, mudah hari ini kedepan jadi 6 bulan. Karena itu ya, sebetulnya 6 bulan itu kan 1 semester, anggaplah 1 tahun ya gitulah. Paling apesnya itu paling asnya 1 tahun, mudah-mudahan. Maka dari itu untuk anak-anak yang Al-Miftah, mudah-mudahan 6 bulan ini 6 bulan depannya mengajar. Jadi mohon para ustadz nanti yang dari sini didampingi. Jadi yang ngajar satunya, yang dampingi ustadznya. Jadi sejauh mana penyerapan ilmunya yang selama ini disampaikan oleh guru-guru mus dari Sidoki. Jadi harapan saya 6 bulan ke depannya sudah bisa mengajar adik-adiknya metode Al-Miftah. Harapan saya ya. Dan mudah-mudahan itu karena sudah dapat separuh kan Ustaz? Ya, alhamdulillah sudah lebih ya. Nah, mudah-mudahan target saya 1 semester selesai harus kita. Kenapa itu ada metode terbaik, jalan paling mudah. Anggaplah kalau jalan sekarang jalan tol, tidak mutar-mutar lagi. Nah, mudah-mudahan nanti di dalam kamu memahami kitab kuning lebih mudah lagi, lebih ringan lagi. Ya. Begitu juga Al-Quran yang tahfidz jangan nyantai. Sudah saya targetkan 1 tahun 10 juz. 1 tahun 10 juz. Ya, itu harapan saya. Nah, ini kayaknya yang saya perhatikan anak laki-lakinya ini murojaahnya kurang dijaga. Ya, harapan saya nanti ada waktu khusus siang itu kumpul murojaah. Ya. Kalau tidak dibikinkan kumpul murojaah sendiri saya masih belum percaya. Makanya ada waktu khusus, duduk di mana tempatnya, fokus pada murojaahnya. Ya. Jadi kalau pagi memang fokus kepada tambahannya. Ya. Sore nakronya berapa? Mulangnya. Yang murojaah ini 3 juz sampai 5 juz belum tidak dijaga. Makanya ketika sudah selesai kamu akan susah. Ya. Jangan diteruskan. Nanti ya ngapalnya 2 tahun, ngelajarkannya 5 tahun, jadi 7 tahun. Kenyataannya ya, makanya target murojaahnya minimal 3 juz sampai 5 juz. Itu tolong dijaga. Insya Allah ketika kita kalian itu menambah 20 ke atas ya, walaupun tidak ada semuanya 50% itu sudah alhamdulillah. 1 sampai 15 juz itu sudah akan lancar, itu alhamdulillah. Minimal kalau salah diingatkan udah kembali lagi, berarti apa? Cuma jalan lancar. Itu tergantung ya, tergantung ya. Wong siapa ini? Jangankan kalian yang belajar setahun 2 tahun. Saya menyimak lomba internasional yang diadakan di Maroko itu banyak apa salah
internasional, taraf internasional. Jadi baca juz 2. Kalau kau juz 2 kan kau punya juga. Iya, juz 2 kan dipakai sarapan pagi kan. Ini tingkat internasional. Juz 2 itu masih belok. Kenapa? Ya kelancaran seseorang, kehafalan orang ini tergantung keistiqomah. Makanya di sini saya berikan standar. Sampai standar minimal itu tolong dijaga. 5 juz ya. Murojaah 5 juz itu mentornya untuk sana itu 5 juz. Kalau di luar sana berat ya, di luar sana harus 10 juz, harus 50 juz. Ada yang 30 juz kontan dan dikredit. Kalau di sini ada dikredit 6 kali. Kurangnya apa? Itu minimal ya. Jadi kalau ditawar lagi kreditnya bisa nggak sampai 10 kali? Artinya 3 juta nggak bisa ya. Minimal nanti kalau sudah 5 juz harus disetorkan, bisa dikasih makan ya. Ini biasanya kalau di Jawa kalau sudah simakan itu ya cobalah jam masing-masing sebagai rasa syukur. Boleh kawannya itu berikan ayam geprek lah sebungkus nggak berapa. Ya kalau tidak, tradisi di Jawa itu begitu. Simakan 10 juz, kumpul dengan kawannya, beli ayam, tasyakuran, doa bersama. Begitu. Dan di sini masih nama. Sampai 30 juz tidak pernah tasyakuran, tidak pernah bacaan. Kalau ditodok baru masih nama. Orang masih itu ilmunya tidak manfaat. Tidak ada orang masih manfaat ilmunya. Hartanya tidak manfaat, ilmunya tidak manfaatnya. Jadi orang yang dikatakan loyal kita berhambur-hamburan enggak, semampunya. Tasyakuran bisa tasyakuran, misalkan cukoknya cukok apa ini telur, ya sudah beli telur, ya cuma masing-masing, tidak bangga, tidak senang. Ya, misalkan ya sudah sanawiyah, masih sanawiyah, hafal 10 juz atau 5 juz, rasa syukur kita itu lah. Kenapa? Kok kita berbagi dengan kawan? Kalau kita hafalkan sendiri belum tentu. Kalau tak percaya, coba di rumah, tak usah mondok, amalkan 10 juz, tak mungkin ya, paling habis 10 HP-nya, Qurannya wassalam gitu. Makanya kita itu bisa berprestasi karena kumpul dengan kawan. Kenapa? Fastabiqul khairat. Di situ sudah nyetor sekian, akhirnya timbul, oh saya pun kepingin, masa saya kalah kan gitu. Jadi motivasi dari kawan baik, insya Allah kita juga bisa menjadi kawan yang baik. Rasa syukur kita terhadap kawan yaitu tadi bilang 10 juz ayo tasyakuran dengan kawannya sendiri gitu, jam masing-masing. Kalau bapak nonton terus sudah lah gitu, nggak enak gitu dengan orang tua kalian lainnya. Makanya dari itu mudah-mudahan yang keloyalan kalian itu memberikan dampak yang manfaat kepada ilmu kalian, dan itu sudah pasti. Itu sekali lagi, tidak ada orang masuk ilmunya manfaat, tidak ada. Ya orang bakil ilmunya manfaat itu tidak ada ceritanya, hikayatnya, ya perawinya, tidak ada syaratnya apalagi, tidak ada. Tengok orang-orang alim itu loyalitasnya tinggi. Kalau tidak dia itu mesti orang tuanya dulu. Ya. Orang tuanya kalau loyalitas tinggi, kalau tidak dikasih harta pasti dikasih ilmu manfaat. Anak yang soleh itu larinya ke situ. Kalau tidak kena anaknya pasti cucu-cucunya. Kalau hari ini kalian bisa alim pintar, mungkin bapak kalian tidak baik, tapi datuk kalian baik. Tak percaya, tengok nanti datuk-datuknya amalnya apa, pasti ada amalan istiqomah sehingga turun kepada anak cucunya. Itu sudah pasti. Makanya ketika kita berbuat baik, ini menanam untuk siapa? Untuk diri kita, untuk anak kita, anak cucu kita, seterusnya. Makanya hidup di dunia jangan masih loyalitasnya dermawan kalau kita punya harta, loyalitas dengan pikiran tenaga, insya Allah akan lebih baik, balasan Allah itu akan lebih baik ya. Dari sini mungkin nanti kita serahkan bersama-sama ya, langsung saja. Lainnya baris satu-satu.
Baris satu-satu. Baris.